Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara, baik juga di tempat kediaman untuk mengikuti ibadah ini, sungguh kita percaya perlindungan Allah tetap nyata dan sempurna bagi kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah masa sulit saat-saat ini, kita harus berbuah. Kita harus mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada 3 ciri yang harus kita alami, yang kita harus lakukan untuk kita berbuah tetap di masa yang sulit ini. Itu yang pertama, harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus tetap maju dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus saling menolong setiap kita dimanapun kita berada. Dan kita percaya pada saat ketiga kita ini lakukan, sungguh kita percaya Tuhan menyertai setiap aspek kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami Tuhan Yesus Kristus bersatu hati menaikkan pujian, keagungan hanya bagi-Mu Bapa. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan, layak diagungkan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir. Urapi setiap kami Tuhan, umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah dari tempat kediaman mereka. Tutup bungkus Tuhan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, beracara Tuhan dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi menggenapi firman-Mu ya Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan, umat-Mu yang terus Tuhan bersandar kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran dan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, gembala kami Bapak Pendeta Sony Waplau. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan, di mana kami berada Tuhan Yesus. Biar Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Mazmur 91 digenapi atas hamba-Mu dan seisi keluarga besarnya Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan jatuh di tanah yang subur, memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan, dan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami sujud Tuhan di altar-Mu Tuhan, mendengarkan firman Kau Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sujud di altar-Nya, ku
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara,
Pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara, senang bisa berjumpa lagi saudara meskipun melalui online untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, kami boleh berada bersama-sama meskipun terpisah. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan mendengar tuntunan firman Tuhan. Karena kami percaya kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami butuh penyertaan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah goncangan yang ada. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh penghiburan-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Agar Tuhan firman itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan. Untuk kami boleh bertahan, bahkan maju terus di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Sementara firman disampaikan, mujizat terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa dan berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam mendengar pesan-pesan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara dengan judul harapan yang pasti. Apa itu harapan? Saudara, seorang wartawan menanyakan atau bertanya kepada Perdana Menteri Winston Churchill yang memimpin kerajaan Inggris pada masa kegelapan pada Perang Dunia Kedua. Dia bertanya senjata terberat apa yang dimiliki oleh Inggris untuk melawan rejim Nazi yang dipimpin Hitler. Saudara, Churchill tanpa ragu memberikan jawaban bahwa senjata yang terberat dan yang terhebat yang dimiliki oleh Inggris adalah harapan. Saudara, harapan atau hope adalah salah satu kata yang punya kuasa dan kemampuan untuk membangkitkan gairah. Kata itulah yang juga membuat kita mampu bertahan dan maju terus di dalam masa-masa yang sulit ini. Saudara, kekuatan yang membangkitkan energi, yang membuat kita bergairah dan antusias menghadapi masa depan. Saudara, dikatakan bahwa seseorang mampu hidup, bertahan hidup tanpa makan 40 hari, tanpa minum 4 hari, tanpa bernapas 4 menit, tetapi tanpa harapan 4 detik, dia tidak bisa bertahan. Karena begitu seseorang kehilangan harapan, dia bisa mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Nah saudara, hari ini kita akan belajar daripada janji firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Dari Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan di sini bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, surat Roma ini adalah surat yang terpanjang yang ditulis oleh Paulus dan yang teologis, yang paling teologis dan yang paling berpengaruh. Saudara, surat ini ditulis kepada jemaat di Roma supaya mereka memiliki sikap, bagaimana memiliki sikap menghadapi keadaan yang terjadi pada waktu itu di Roma.
atau pertanyaannya, ada apa di Roma pada waktu itu? Jawabannya di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rupanya pada saat itu ada sebuah penderitaan yang dialami oleh jemaat di Roma. Begitu pula dengan apa yang kita alami hari-hari ini di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah dunia kita. Saudara, banyak penderitaan zaman now yang akan kita alami. Karena firman Tuhan berkata, semakin hari dunia bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Dan kita bisa buktikan hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak kepada krisis ekonomi dan juga ada bencana-bencana yang terjadi karena cuaca alam yang ekstrim dan juga ada pemberontakan, demonstrasi, ada banyak masalah yang timbul di dalam kehidupan bangsa dan negara yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada sekarang ini juga. Perjalanan kita bukan berjalan mulus. Kita lewati penderitaan, kita lewati masalah. Saya percaya semua kita melewati berbagai pergumulan hidup kita masing-masing. Tapi yang saya mau katakan, apapun masalah dan penderitaan kita, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berharap dan melihat kemuliaan yang akan kita terima nanti. Nah, saudara, sebab saat kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, apapun masalah yang kita alami, penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu ada perjanjian, bangsa Israel meskipun mengalami penderitaan masalah dalam hidupnya, kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka. Begitu pula kita adalah umat perjanjian Allah. Apapun yang kita alami, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Yang setuju atau yang percaya katakan amin. Nah, saudara, Paulus tahu dan mengetahui bahwa dia mengalami segala kondisi yang pernah dia lewati sehingga dia bisa menasihati jemaat di Roma. Dan kita bisa melihat apa sih yang pernah Paulus alami di dalam kehidupannya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Dikatakan begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeripaya, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, tiap kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeripaya dan bekerja berat, tetapi kali ini aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, karena ia pernah mengalami, maka dia menasehati jemaat di Roma. Bukan saja jemaat di Roma, tetapi dia menasehati kami yang ada di sini, di Indonesia juga, untuk terus berharap. Dan kita memiliki satu harapan yang pasti. Mengapa kita harus terus berharap? Saudara, jawabannya di dalam ayat yang tadi kita baca. Ada Roma 8 ayat 28 yang saya akan uraikan atau kalimat demi kalimat. Yang pertama, mengapa kita harus terus berharap? Yang pertama karena Allah turut bekerja.
Katakan bersama saya, Allah turut bekerja. Saya mendapatkan ada 3 pengertian yang harus kita pahami tentang kalimat ini. Bahwa Allah turut bekerja. Yang pertama, sebab mujizat Tuhan terjadi saat kita melakukan bagian kita. Bekerja sama bukan berarti kita kerja sendiri atau Tuhan kerja sendiri. Waktu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka berkat, mujizat itu adalah urusan Tuhan. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara dalam hidup ini supaya kita mau atau sadar bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya ada kerjasama antara kita dengan Allah. Kita tidak kerja sendiri dan juga Allah tidak mau kerja sendiri tanpa kita lebih dulu. Saudara, ada moto yang pernah saya sampaikan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tetapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Mujizat yang Tuhan lakukan selama dia ada di muka bumi ini, dia selalu melibatkan murid-murid atau orang lain. Mujizat yang pertama yaitu air menjadi anggur di Kana. Itu ada bagian murid-murid menuangkan air di tempayang. Bagian Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Waktu dia memberikan mujizat 5.000 orang dikenyangkan. Ada seorang anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan dan murid-muridnya membagikan. Dan 5.000 orang dikenyangkan, sisa 12 bakul. Nah saudara, kita harus kerjasama. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saya balik ayatnya, apa yang mungkin bagi manusia, lakukanlah sebaik mungkin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih ilustrasi begini. Tugas daripada seorang petani adalah menanam, menyiram, dan memberi pupuk. Dan selebihnya Tuhan yang akan menumbuhkan. Tapi seringkali kita selalu balik. Kita bilang, Tuhan, Engkau yang menanam, Engkau yang menyiram, Engkau yang memberi pupuk. Nanti saya yang menumbuhkan. Saudara mau supaya saudara mengalami harapan yang dapat digenapi dalam hidup saudara. Saudara harus melakukan bagian saudara secara maksimal dan selebihnya Tuhan akan menyelesaikannya. Pepatah Jerman berkata bahwa waktu kita mulai menyulam, Tuhan menyediakan benangnya. Saudara, prinsip ini selalu saya pakai di dalam kehidupan saya, baik di dalam dunia sekuler sebagai pengusaha maupun sebagai hamba Tuhan. Saya selalu membuat segala sesuatu secara maksimal yang saya harus lakukan. Yang tidak bisa saya lakukan, saya serahkan kepada Tuhan. Saya mempunyai prinsip bahwa ada faktor rohani bagiannya Tuhan dan ada faktor kepemimpinan bagian saudara dan saya. Yang kedua, saya mendapatkan Allah turut bekerja, artinya kata ini berbentuk present, artinya saat ini, yang berarti sekarang kita melakukan, bukan tunggu nanti atau dulu. Saudara, bekerja sama dengan Tuhan, kita juga harus punya jadwal pekerjaan. Banyak orang yang tidak berhasil dalam hidup ini seringkali karena mereka suka menunda-nunda. Nanti besok aja baru saya bereskan. Nanti aja deh baru saya selesaikan. Saya punya prinsip kerja, saya punya agenda setiap hari yang saya catat dalam to-do list. Dan setiap awal hari, pagi hari, saya selalu catat apa-apa yang harus saya kerjakan sepanjang hari itu. Dan saya usahakan secara maksimal supaya sepanjang hari itu bisa saya selesaikan. Dan saya selalu minta tuntunan Tuhan. Saya minta berdoa, minta hikmat supaya apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga seringkali Tuhan memberikan ide-ide. Tuhan berikan satu pahoyon yang baru. Yang tidak pernah saya lihat dengan mata, tidak pernah saya dengar dengan telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Itu selalu Tuhan sediakan bagi saya. Yang ketiga, begitu juga dengan kita harus bekerja sama dengan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Terkadang banyak orang merasa hebat, mereka berusaha mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. Saya mau bersaksi, saya punya pengalaman. Waktu saya sekolah,
saya merasa diri paling pintar. Waktu saya tamat SMA, saya tidak sekolah sampai saya S3, yaitu SD, SMP sampai SMA. Dan waktu sekolah saya selalu juara nomor 1. Dan saya pikir begitu saya masuk di dalam dunia sekuler, saya pikir saya mampu dengan kekuatan diri saya sendiri. Sombong, saya mengandalkan kepintaran saya selalu bekerja dengan kekuatan saya tanpa libatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang saya alami. Waktu saya mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan membuat saya usaha hampir bangkrut. Dan orang Ambon berkata itu berjalan kaki tidak sampai tanah. Artinya sudah tidak punya kemampuan sendiri. Tapi saya bersyukur pada waktu keadaan itulah saya mulai mencari Tuhan. Saya mulai mencari tuntunannya. Dan saya bersyukur lewat kejadian itu, sekarang saya bukan hidup dengan kekuatan diri sendiri. Saya bukan mengandalkan kemampuan diri saya sendiri. Tetapi saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya mau berkata, Tuhan itu luar biasa. Waktu kita mengandalkan Dia, Dia berjanji, Dia akan memberkati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus juga, dia melakukan hal yang sama. Waktu dia pergi meninggalkan Yesus, dia mulai berusaha dengan kemampuan dia sebagai nelayan. Dia semalam-malaman tidak dapat ikan. Tapi waktu dia mendengar tuntunan Tuhan untuk tebar jalan di tempat yang dalam, dia mendapatkan ikan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala hal. Saudara, dalam segala hal ini berarti di setiap aspek kehidupan, baik maupun tidak baik. Rasul Paulus percaya bahwa apapun yang dia alami, baik itu baik maupun tidak baik, suka atau tidak suka, ada tangan Tuhan yang menyertai untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kisah Yusuf merupakan satu contoh. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sebelum dia diangkat menjadi orang yang nomor 2 yang berkuasa di Mesir, dia melewati keadaan yang rasanya sangat tidak enak. Dia difitnah, dia dijual, dia aniaya, dan dia dipenjara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia selalu berharap dan terus berbuat baik untuk apa yang bisa dia lakukan dalam hidupnya. Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan kita harus tahu bagian kita. Memang mudah kita bilang harapan waktu keadaan kita baik. Tetapi saya mau beritahu saudara, meskipun saudara dalam keadaan duka cita, dalam kekelaman, saudara dalam lembah kekelaman sekalipun, saudara tidak boleh kehilangan harapan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan tentang mendatangkan kebaikan atau turut bekerja. Lihat, jangan lihat prosesnya, tapi lihat janji Tuhan. Saudara, jika kita fokus kepada proses, jangan kita fokus kepada prosesnya, tetapi lihat masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita setelah kita lewati berbagai pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Ilustrasinya seperti begini. Seorang pendaki gunung, dia ingin supaya pada waktunya dia sampai di puncak gunung, dia bisa melihat pemandangan panorama yang indah. Dia tidak tertekan waktu dia melewati tebing demi tebing dan ranjau-ranjau yang ada dalam perjalanannya. Dia tetap fokus kepada apa yang akan dia lihat nanti. Nah, saudara, yang berikutnya, selesaikan proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Jangan berhenti di tengah jalan untuk melihat keindahan yang Tuhan sediakan buat kita. Setiap kita baru bisa melihat pelangi setelah hujan.
Saudara, jangan memandang keadaanmu, tapi pandanglah kepada janji Tuhan. Saya mau bagikan pengalaman saya bisa berada sampai dengan saat ini. Saya boleh Tuhan memimpin perusahaan yang terus eksis sampai dengan saat ini. Saya juga bisa dipercayakan oleh gembala saya untuk bisa memimpin atau mengembalakan jemaat di CK9. Saya tahu itu bukan terjadi secara otomatis atau terjadi dengan sendirinya. Lewat proses demi proses. Saudara, perusahaan saya pernah mau bangkrut. Dan dalam pelayanan pun saya banyak mengalami tekanan-tekanan yang akhirnya membuat saya hampir putus asa. Hampir-hampir pernah mau bunuh diri. Tetapi saya bersyukur bahwa ada teman-teman seiman. Dan terutama ada gembala saya, Bapak Pendeta Niko, yang terus memimpin, menuntun saya sehingga saya bisa ada sebagaimana saya ada saat ini. Karena saya tahu bahwa proses Tuhan kita harus lewati dan kita harus capai apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah saudara, hari-hari ini saya tidak tahu keadaan saudara. Saya mau beritahu saudara, jangan berhenti waktu saudara sedang mendaki. Jangan berhenti waktu saudara berada di dalam lembah kekelaman. Saudara, atau jangan berhenti waktu saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan hari-hari ini. Karena teruslah berharap dan peganglah janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya anjurkan saudara, kalau saudara mau supaya tetap kuat eksis di dalam kehidupan saudara, saya anjurkan saudara jangan berdiri sendiri. Saudara gabung di dalam Cool Community of Love, di mana di situ ada teman-teman seiman, ada gembala Cool yang bisa menopang saudara, yang bisa memberikan kekuatan pada waktu saudara lemah, yang memberikan penghiburan tuntunan kepada saudara pada waktu saudara tidak berdaya. Saudara, saya mintakan saudara jangan berjalan sendiri, tapi Tuhan tetap kuat di dalam persekutuan, di dalam Cool atau Community of Love. Seperti yang saya saksikan tadi, saya bisa kuat, bisa bertahan di dalam setiap tantangan yang saya lewati. Baik di dunia sekuler, baik di dalam dunia pelayanan, saya bisa eksis, bisa sampai dengan saat ini. Karena saya tahu ada seorang gembala yang mementor, memimpin, menuntun, memberikan kekuatan pada waktu saya tidak berdaya. Bahkan beliau pernah berkata kepada saya, Pak Sony, nanti Pak Sony akan lihat, Tuhan akan pakai Pak Sony lebih dahsyat daripada hari-hari sebelumnya. Jujur pada waktu itu keadaan saya lagi down. Dalam hati saya bilang, apa mungkin? Apa mungkin keadaan saya yang begini bisa Tuhan pakai? Tapi saya bersyukur apa yang dikatakan oleh gembala itu terjadi hari-hari ini. Saya punya gairah, saya punya passion untuk terus bergairah dengan Tuhan. Saya anjurkan supaya saudara jangan berdiri sendiri dan jangan menyerah. Apapun yang terjadi dengan saudara, saudara harus tetap kuat dan berharap bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya mengajak kita untuk nyanyikan satu lagu yang memberikan kita supaya tidak hilang pengharapan. Saat ku tidak melihat jalanmu. Ya, saya mengajak kita untuk nyanyikan satu lagu, Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Allah turut bekerja dalam
segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kebaikan yang seperti apa? Pasti kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab apa yang baik bagi Tuhan, pasti itu baik bagi kita. Tapi apa yang baik bagi kita, belum tentu itu baik bagi Tuhan dan sekitar atau sekeliling kita. Baik yang saya maksudkan di sini adalah berguna, bermanfaat, menyenangkan, mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang mulia dan yang terhormat. Sesuatu yang bermanfaat akan kita dapatkan saat kita bekerja sama dengan Tuhan. Saya akan bagikan kisah pengalaman Yusuf dalam kitab Kejadian. Mengajarkan kita bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, itu mendatangkan kebaikan. Saudara, kita lihat di sini, waktu Yusuf mengalami semua masalah dalam hidupnya, Tuhan mempunyai tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, bahkan bangsanya sendiri. Saudara, kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, kita tahu Allah mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Kita lihat Yusuf melalui berbagai pergumulan, tantangan, persoalan, penderitaan yang dia alami. Tapi Tuhan punya tujuan mendatangkan kebaikan. Bukan hanya Yusuf, tetapi seluruh bangsa Israel. Nah saudara, kita harus ketahui bahwa janji Tuhan ini itu tidak diberikan kepada atau diberikan kepada orang yang memenuhi syarat seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita lanjutkan tadi kitab poin yang berikutnya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, syaratnya bahwa Allah turut bekerja, baik itu baik maupun tidak baik, baik senang maupun tidak senang, dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, dengan syarat bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, selain amanat agung, ada perintah agung, yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, setiap hari doa wajib saya, salah satunya saya selalu minta dari Tuhan, berikan saya hati seperti Daud, hati yang suka memuji, menyembah, bermazmur dan bersyukur kepadamu. Hati yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi saya. Dan hati yang mengasihi sesama manusia seperti diri saya sendiri. Dan berikan saya buah-buah roh terpancar dalam hidup saya. Kasih, damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Itu kesetiaan dan penguasaan diri berbuah-buah dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa, saya percaya Tuhan memberikan hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membangun relationship. Orang yang punya waktu yang khusus untuk selalu berada bersama Dia. Untuk mengutamakan Dia di dalam segala aspek kehidupannya. Orang yang selalu mengutamakan Tuhan lebih daripada hal yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan juga orang yang mengasihi sesama. Termasuk musuh kita pun kita kasihi. Kita perhatikan beberapa ayat yang akan saya tampilkan, karena kasih itu adalah puncak daripada pekerjaan Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kasih, apa itu kasih? Kita coba lihat ayat-ayat yang selanjutnya. Kejarlah kasih itu, karena
Kasih itu adalah usahakan dirimu memperoleh kasih karunia Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, saudara, ada lagu yang berkata begini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara mau supaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang mau katakan amin. Dan yang berikut atau yang terakhir, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi janji ini hanya diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayatnya di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang harapan yang pasti. Harapan adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Karena kita boleh hilang apa saja, tapi selama ada harapan, itu kita bisa bangkit kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar tadi dari Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, apapun tantangan, masalah, persoalan yang saudara hadapi, di tengah-tengah goncangan yang ada, tapi saya harapkan saudara tidak kehilangan harapan. Karena harapan kepada Tuhan adalah satu harapan yang pasti. Dan sesuai dengan janjinya bahwa kalau kita hidup di dalam perjanjian, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan lagu yang tadi. Bahwa saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mengajak saudara tutup mata, tunduk kepala, dan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, bahwa di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Apapun pergumulan, persoalan, tantangan yang saudara hadapi hari-hari ini, sadarlah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kami tahu ending daripada semua itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Kami mau Tuhan, terus Tuhan miliki harapan itu, bahwa di balik semua tantangan yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu ada harapan yang pasti bagi Engkau. Dan kami mau Tuhan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Karena janji ini diberikan kepada orang yang mengasihi dan orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yaitu orang yang membuka hati untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar kami mulai hari ini, kalau selama ini kami masih belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami mau serius, lebih serius membangun intimisi, relationship dengan Engkau lagi. Waktu yang lebih lagi Tuhan dengan Engkau. Utamakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau membangun satu intimisi dengan Engkau. Mengasihi Engkau lebih daripada hal yang lain. Dan juga kami mau mengasihi sesama manusia. Termasuk orang yang membenci kami sekalipun. Kami akan mau terus mengasihi mereka. Kami mau berdoa Tuhan, terus Tuhan. Kau pimpin kami, berikan dalam hati kami pengharapan, bahwa di balik semua pergumulan yang kami lewati, ada janji yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan firman ini kepada setiap orang yang mendengar, dan yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi mereka yang mungkin tertekan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya harapkan saudara siapkan anggur dan roti. Jika tidak ada anggur, saudara bisa siapkan teh atau sirup sebagai lambang daripada darah Kristus. Dan kita bangkit berdiri, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu lagu. Kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwaku. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya
di kayu salib. Mari kita merenungkan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita tutup mata. Kita merenungkan apa yang telah Tuhan buat bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami umat yang berdosa, untuk menyucikan kami, untuk kami layak diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan upah dosa dalam maut. Tapi oleh karena begitu besar kasih-Mu itu Tuhan, Engkau rela mengorbankan anak-Mu Tuhan, untuk kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Engkau terus menuntun kami lewat tuntunan Roh Kudus yang menyertai kami, memberikan kekuatan dan penghiburan, menegur kami waktu kami salah, memberikan tuntunan kepada kami, sehingga kami mampu berjalan di tengah-tengah tantangan seberat apapun. Kami tahu bahwa bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen, artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan bagi setiap orang percaya, asalkan setiap orang yang makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar. Artinya tidak menyimpan sakit hati, benci, dan dengki serta dosa. Mari setiap kita menguji diri kita masing-masing. Jika di antara kita ada yang demikian, mari kita datang dan minta agar kita disucikan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mungkin banyak berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami. Sucikan kami, untuk kami layak masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, sehidangan dengan Engkau. Makasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak di bawah umur jangan makan dan minum roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu untuk sehidangan dengan Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Ora pakara masyikiriara la baba baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang Tuhan rela mati untuk menebus kami, umat yang berdosa, untuk Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu yang mulia Tuhan. Untuk menerima janji dan warisan Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah meteraikan kami menjadi anak-anak perjanjian. Dan di mana ada perjanjian, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati mereka Bapa. Kau berikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah goncangan yang ada. Kau berikan iman yang teguh. Engkau berikan pengharapan yang pasti bagi mereka. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak. Bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan jemaat-Mu. Yang mungkin hari-hari ini berada dalam pergumulan ekonomi dan keuangan. Tuhan, Engkau berjanji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan terjadi digenapi dalam hidup mereka. Perlindungan Tuhan sempurna sehingga mereka aman terlindung dari segala mara bahaya, dari segala serangan sakit penyakit. Mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mazmur 91 menjadi bagian mereka. Mereka aman terlindung dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini dan saya mengajak jemaat untuk mengangkat kedua tangan saudara dan terima berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin.